Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo momis, apa kabar untuk hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya moms ya. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat yang kuat untuk menjalankan aktivitas kita dan menjalankan profesi kita sebagai ibu rumah tangga. Amin. Ini kegiatan aku di pagi hari. Tadi tuh ceritanya habis sarapan. Terus tadi juga belanja harian gitu ya. Karena aku tuh belum belanja mingguan gitu moms, nanggung gitu loh karena sebelum gajian ini tuh. Jadi aku hanya belanja untuk 2 harian. Karena belanjanya sedikit, jadi aku nggak perlu datang ke warungnya ya, warung sayurnya. Aku cukup pakai WhatsApp aja. Terus kurang lebih ya setengah jaman kali ya bisa sampai atau diantar sama anaknya yang tukang sayur. Alhamdulillah. Walaupun pasar jauh, tapi kadang-kadang di sini tuh lebih dimudahkan dengan fasilitas delivery gitu loh moms. Selain untuk belanja sayur, juga kadang-kadang untuk belanja warung di kelontong gitu loh, kayak beli tepung-tepungan atau beli kebutuhan belanja bulanan yang stoknya sudah habis, itu juga bisa pakai WhatsApp, nggak perlu datang ke warung gitu. Alhamdulillah. Itu buat aku sih termasuk rezeki ya buat tinggal di lingkungan sekitar sini gitu. Nah, kalau Momi sendiri rezekinya apa nih tinggal di lingkungan yang sekarang? Misalkan tetangganya pada baik, saling menjaga dan saling ngingetin, mungkin anak-anaknya yang lagi main, atau yang minimal banget tuh nggak menggosipkan kita atau mau ngomongin kita di belakang, itu tuh adalah suatu rezeki juga ya moms ya. Karena kadang-kadang untuk ngeladenin hal-hal yang demikian itu tuh kayaknya bisa bikin sakit kepala juga ya moms ya. Jadi buat aku tuh rezeki tuh nggak harus melulu soal uang. Kita dikasih lingkungan yang sehat, kita dikasih fasilitas yang nggak perlu mewah, tapi kita bisa memanfaatkannya, itu tuh juga rezeki yang patut kita syukuri gitu. Bayangkan kalau misalkan rezeki yang sedikit atau yang sesimpel itu nggak dikasih ke kita, pasti akan terasa lebih riwet gitu kan ya moms. Ini udah selesai alhamdulillah untuk cuci piringnya. Jadi kemarin itu aku tag video ini tuh di hari Minggu. Jadi untuk masak makan siang itu agak santai sedikit. Jadi anak-anak bisa dihandle sama Pak suami. Jadi aku sempatkan untuk beberes sedikit bagian sinknya. Karena kalau misalkan ditumpuk ya, kalau nggak langsung dicuci atau dibersihkan setelah cuci piring itu kan lebih banyak lendir ya moms ya dari cuci piring lubang sinknya itu. Jadi kalau bisa diusahakan untuk selalu dibersihin moms. Atau mungkin momis juga punya trik sendiri bagaimana cara supaya sink itu tuh bisa bersih terus nih atau bisa awet gitu ya. Karena kan kalau jarang dibersihkan itu lebih cenderung gampang berjamuran gitu ya moms ya. Lebih cenderung gampang berlemak kayak gitu, bekas minyak atau bekas piring-piring yang sudah dicuci. Boleh juga dong sharing di kolom komentar. Setelah itu aku mau lanjutin ini beberes untuk bersih-bersih area dapurnya sedikit aja sebelum aku mulai budgeting. Terlebih tepatnya dalam mengelola gaji ya moms. Nah, qadarullah tadi niatnya mau ngelanjutin kontennya untuk lanjut ke video gajian, tapi namanya juga punya anak bayi ya, kita juga nggak bisa diprediksi juga tuh moodnya bayi gimana. Dan tadi hanya maunya nemplok terus gitu kan, jadi nggak bisa. Dan ini aku lanjutin di sore harinya. Nah, Momi sendiri di sini sekarang gimana nih? Sudah pada gajian belum? Atau nanti gajiannya di awal-awal bulan nih? Saat sudahnya datang masa gajian itu tuh adalah waktu yang paling sangat disyukuri, sangat yang melegakan gitu. Karena aku pernah di titik atau ada di masa pada saat akhir bulan itu pernah nggak menerima gaji beberapa bulan karena entah itu PHK, karena perusahaan dari suami yang dulu ya, maksudnya perusahaan suami yang tempat bekerjanya dulu itu sempat mengalami guncangan dalam ekonomi perusahaannya. Jadi untuk gajian setiap saat itu berapapun nominalnya, berapapun anggarannya gitu ya, yang
patut wajib banget aku syukuri, patut wajib banget aku pinter-pinter kelolanya supaya kita tuh bisa struggle lagi, supaya bisa menyisakan untuk tabungan masa depan gitu. Karena setiap masa depan kita tuh nggak ada yang tahu ya mom gimana keadaannya. Dan roda itu, ingat, roda kehidupan itu berputar. Kadang posisi kita di bawah, tapi nggak akan selamanya juga di bawah. Dan kadang posisinya roda kita itu sedang di atas. Dan ingat, roda pada saat di atas pasti akan kembali juga atau berputar juga ke bawah. Nah, salah satu ikhtiar untuk menyeimbangkan atau berada di tengah-tengah roda itu adalah dengan menyusun anggaran seperti ini. Sedikit banyaknya tetap disyukuri ya moms. Jadi di saat kita coba mencari booster atau video penyemangat kita untuk menyusun anggaran atau ngeliat video-video tentang keuangan, bagaimana kelola keuangan, yang perlu diperhatikan di sini tuh adalah bukan nominal dari pendapatan atau rezeki setiap orang, pasti berbeda ya moms. Di sini kita ambil aja poinnya gimana cara orang itu bisa berusaha untuk mengelola keuangan keluarganya. Jadi yang sekarang aku ke checklist ini adalah semua anggaran atau kewajiban yang setiap bulan yang sudah aku tunaikan ya, yang aku bayarkan. Jadi alurnya saat suami sudah mentransfer gajinya atau memberikan nafkah untuk aku kelola gitu ya. Jadi uang transferan itu tuh langsung aku tunaikan, langsung aku bayarkan kewajiban-kewajiban yang memang sifatnya tuh transfer atau virtual account gitu ya moms. Contoh seperti untuk beli listrik, untuk tabungan utama yang 10% setiap bulan yang selalu disisihkan, atau untuk penambahan biaya rumah ya, biaya cicilan rumah, KPR rumah. Jadi sebelum uangnya itu aku ambil secara tunai atau cash, didahulukan dulu tuh kewajiban-kewajiban yang sifatnya transfer atau elektronik gitu ya moms. Baru setelah itu sisanya aku tarik untuk diatur atau dikelola dan disimpan di dompet keuangan. Nah di sini tuh variable expense aku tuh juga nggak begitu banyak ya, tapi memang yang realistis, yang terpakai atau yang berfungsi lah setiap aktivitas harian kita ya, kayak belanja mingguan, belanja bulanan, jajan anak-anak, susu. Oh iya, kemarin juga ada yang salah fokus kenapa susunya cuma 100.000 begitu murah gitu. Jadi budget susu yang aku anggarkan itu adalah untuk susu UHT aja mom, bukan susu formula buat anak. Dan kebetulan Anya masih umur 19 bulan dan masih DBF, sedangkan aku belum dicampur pakai susu apapun, kecuali mungkin UHT, kadang-kadang Anya juga minum. Dan untuk budget 100.000 sih alhamdulillah cukup sih sampai 1 bulan sekali 1 kardus susu aja, gitulah kira-kira. Nah ini lanjut, sebelumnya nih juga ada peningkatan untuk budget belanja mingguan atau budget buat belanja lauk pauk ya mom ya. Jadi sebelumnya di bulan-bulan yang lalu itu kan masih 200.000 ya per minggu, tapi mulai sekarang kayaknya akan aku tambah budgetnya menjadi 250.000 satu minggunya. Lanjut untuk jajan anak-anak, di sini aku budgetkan 200.000. Nah, jajan anak-anak ini juga banyak yang concern ya, yang banyak bertanya dengan budget 200.000 untuk 1 bulan, apalagi anaknya itu 2, emangnya cukup gitu. Nah buat aku sendiri alhamdulillah selama ini aku sih cukup aja ya moms, karena nggak semuanya jajan itu nggak melulu soal ciki, coklat dan lain-lain, tapi kadang-kadang juga diselingi sama buah atau diselingi sama makanan bikinan sendiri. Kadang-kadang juga suka nyetok makanan atau beli bahan-bahan kue ataupun bahan-bahan makanan gitu yang budgetnya itu dari kategori belanja bulanan. Di situ bisa diakalin atau bisa kita variasikan lah cemilan anak-anak itu dengan bebikinan ya moms ya, nggak melulu soal ciki, nggak melulu soal coklat-coklat atau jajan-jajanan. Terus kebetulan biasanya kan beras itu kan dikasih sama
mertua ya, dari nenek, dari Mbah Yudnya anak-anak, tapi kebetulan habis jadi aku anggarkan 100.000. Nah untuk laundry kebetulan memang nggak ada laundry, jarang banget ya, paling kalau ada selimut gitu jarang banget sih, cuman di sini bakal aku skip. Nah satu lagi ini adalah untuk anggaran sampah atau iuran sampah di komplek ya, itu 50.000 setiap bulannya. Nah, nggak bosan-bosannya aku ingatkan ini sebagai disclaimer bahwa video yang aku share ini bukanlah untuk pamer, untuk ria atau apapun itu ya yang berhubungan dengan negative vibes, bukan. Tapi semata-mata hanya untuk share. Mungkin barangkali ada momis yang mungkin kondisi keuangannya sama seperti aku, dengan kondisi keluarga yang sama, punya 2 bayi. Ini hanya referensi saja buat momis yang mungkin masih kebingungan bagaimana cara kelolanya dan bagaimana cara memprioritaskan atau merankingkan kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi dari sekian banyak video tentang budgeting, ambil yang paling nyaman buat momis, ambil yang paling mungkin relate atau yang paling mungkin bisa dijalankan sama momis, karena kebutuhan kita sendiri hanya kita yang tahu ya moms ya. Oke, alhamdulillah nih untuk budget di bulan ini atau untuk kebutuhan harian, keperluan rumah tangga ini sudah selesai. Aku susun berdasarkan kebutuhan. Nah ini ternyata masih sisa uang dari gaji atau dari nafkah Pak suami, itu ada sekitar 1,2 juta. Nah kira-kira anggaran ini tuh rencananya aku mau bikin sinking funds operasional yang bakal dibutuhkan selama 1 tahun ke depan gitu loh moms. Ini yang pertama itu adalah meja kerja ya, labelnya sudah jadi mainan buat Anya, jadi kerobek. Ini adalah sinking funds meja kerja, dan ini udah kurang lebih setengah jalan gitu ya moms ya, setengah uangnya sudah terkumpul. Kemudian untuk kebutuhan konten aku masih belum pakai uangnya buat apapun. Terus buat gelas kemarin sempat udah beli sih, terus masih ada sisa. Nah ini sinking funds operasional yang aku maksud, seperti hiburan, pajak bangunan, home decor. Ini adalah sinking funds yang aku anggap masih ratingnya di tingkat 2. Nah untuk di binder yang satu lagi ini rating yang paling utama gitu ya, seperti dana darurat, terus eating out kalau misalkan lagi keluar gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan anak, ada untuk home dress, itu sebenarnya nggak penting-penting banget juga sih ya. Tapi masih banyak lagi sih sinking funds lainnya, seperti zakat, seperti pajak tadi ya udah ya. Pokoknya banyak deh. Nah nanti bakal aku pencar ya uang 1.200.000 ini ke dalam sinking funds ini. Tapi sebelum itu aku bakal bikin dulu nih untuk saving trackernya atau catatan menabungnya dulu. Cuman kayaknya kalau diteruskan dalam satu video ini kayaknya terlalu panjang ya mom, nanti terlalu monoton dan membosankan. Jadi mungkin di next video aku bakal share untuk sinking funds operasional ini. Oke, mungkin sekian dulu ya dari aku. Mudah-mudahan aku sih berharapnya bisa memberikan manfaat ya buat momi semua yang nonton. Terima kasih ya sudah nonton sampai ke menit terakhir ini. Dan mudah-mudahan rezeki momi semua juga dilancarkan ya sama Allah. Amin ya robbal alamin. Semangat terus momis, dan juga momis yang mungkin masih berniat untuk belajar budgeting atau memulai mengatur keuangan. Bismillah, biiznillah. Dengan niat yang baik insya Allah semuanya dilancarkan ya sama Allah. Aku pamit ya momis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.